Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah keempat, Minggu Laetare, tahun liturgi A dengan tema Dahulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sejak menjadi umat Allah, kita hidup dalam terang. Dan Kristus sendirilah terang bagi kita, maka kita harus berlaku sebagai putra terang. Kita harus bangkit dari kematian, maka Kristus akan menyinari kita. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi, Kor dari SMK Saverius, Tata Laksana dari lingkungan Santo Petrus I. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya, dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi Minggu pagi ini, kita mengungkapkan beberapa intensi. Yang pertama, bersama keluarga Jeffrey Tan Sidaputar, memohon kepada Tuhan agar diberi rahmat kesehatan bagi setiap anggota keluarga dan mohon kelancaran di dalam setiap pekerjaan yang boleh dilakukan dan dipercayakan kepada keluarga ini. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang, bersama istri, anak, menantu, cucu, dan cicit, berdoa bagi arwah Bapak Matius Alianto yang 15 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Bersama Marcelinus Chandra Sakti, mendoakan arwah Mama Sisilia Siliwati, Bapak Siprianus, dan kakek Lukas Tuani. Bersama anak-anak dan cucu-cucu, mendoakan arwah Bapak Pargaulan Karpus Lumban Gaul dan Ibu Minar Kostaria Sitinjak. Bersama Soeharto dan keluarga berdoa bagi arwah Erik Cantona, Antonius Tantiauhan, Teresia Santi, Clara Desi, dan Faustina. Semoga saudara-saudari yang telah berpulang berbahagia bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
Saudara-saudari yang terkasih, dari warna liturgi yang kita kenakan hari ini, kita tahu bahwa minggu ini adalah minggu letare, minggu sukacita. Mungkin ada yang bertanya, kok di tengah-tengah masa puasa bermati raga, kok malah kita bersukacita? Maksudnya apa ya? Sukacita hari ini bukan karena kesusahan kita sudah berakhir, bukan itu. Tetapi bersukacita karena Paskah sudah kita lihat. Artinya adalah kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan tanpa arah, tetapi arah menuju Paskah sudah kita mulai rasakan hari ini. Sehingga kita merasakan bahwa Allah menuntun kita menuju kepada arah yang benar. Maka mari pada awal perayaan ini dalam sukacita karena Allah menuntun kita ke arah yang benar, kita berani meninggalkan segala kebiasaan kita yang keliru. Kita akui segala kesalahan kita dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan pengantaraan sabdamu, Engkau telah memulihkan hubungan kami dengan umat manusia seluruhnya. Kami mohon, berilah agar kami umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup, bergegas menyongsong hari raya Paskah yang akan datang dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat."
Kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi orang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia? Jawabnya, dia seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang-orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Di kongregasi SCY ada seorang konfrater kami, seorang bruder, karena usia dan karena sakit yang dideritanya, mata yang sebelah kanan berkurang dan hampir tidak berfungsi lagi. Maka kalau dia melihat, hanya bisa melihat dengan satu mata. Kami sering guyon dengan bruder ini dengan mengatakan, bruder, siapapun yang datang di hadapan bruder, pasti bruder memandang dengan sebelah mata. Dan ini benar-benar sebelah mata secara fisik. Tetapi kata memandang sebelah mata itu bisa berarti konotatif, yang artinya adalah saya tidak menganggap orang yang sedang berbicara dengan saya atau meremehkan. Nah, suatu saat saya ada di bandara, mau pergi ke suatu tempat di lain kota, naik pesawat. Lalu rupanya hampir semua tempat duduk itu penuh. Ada beberapa tempat duduk yang sebenarnya kosong, tapi ditaruh tas di situ, sehingga tidak bisa ditempati. Lalu saya memberanikan diri, karena waktu tunggu masih panjang, saya mendekati satu kursi yang ada tasnya tadi dan ada orang yang duduk di sebelahnya. Dan saya mengatakan, minta izin boleh nggak saya duduk di sebelah sini. Lalu dia dengan muka jutek, dengan tidak rela mengambil tasnya dan silahkan katanya. Lalu saya duduk di situ. Rupanya dia tidak berkenan dengan apa yang saya lakukan. Wajahnya tetap buruk sama saya. Kayak nggak ramah gitu ya. Tiba-tiba ada seorang yang datang lagi, kayaknya mau mencari tempat duduk juga. Mengenali saya dan mengatakan, Romo mau kemana katanya. Orang yang di sebelah tadi lalu menengok saya, oh Romo ini kayaknya nih. Sesudah itu dia berubah menjadi lebih ramah. Oh Romo ya tinggal di mana katanya. Yang semula memandang dengan sebelah mata, tiba-tiba dia lalu memandang dengan kedua matanya kepada saya. Cara pandangnya berubah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menemukan seorang yang bukan hanya sebelah mata yang tidak bisa melihat, tapi dua-duanya. Sehingga kegelapan yang ada dalam hidupnya. Dia mengoleskan tanah yang sudah menjadi lumpur tadi ke mata si buta tadi. Tindakan ini rupanya bukan hanya penyembuhan fisik, tetapi itu adalah seperti sebuah penciptaan kembali. Pada waktu hari Rabu Abu,
Diterakan tanda abu di sini ya, sebagai lambang kelahiran kita kembali. Dalam bacaan Injil hari ini juga terjadi peristiwa yang serupa. Dioleskan lumpur sebagai tanda penciptaan kembali, lahir kembali. Yesus datang membentuk kembali kehidupan si orang buta itu. Maka dia tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi sekaligus dia mengenali kasih Yesus yang dia terima. Maka dia seperti mengalami perubahan cara memandang kehidupan yang selama ini dia alami. Nah, saudara-saudariku, kita pada Minggu Letare ini juga diajak untuk berubah cara pandang kita. Nah, cara pandang apa yang dikehendaki untuk berubah sesuai dengan bacaan kitab suci yang kita dengarkan? Ada dua hal. Mari kita renungkan satu persatu. Yang pertama, murid-murid Yesus ketika melihat orang buta yang buta sejak lahirnya tadi, mengatakan bahwa kebutaan itu adalah akibat dari dosa yang ditanggungnya, yang dilakukan, entah oleh keluarganya, entah oleh orang itu sendiri. Maka ini lalu menjadi sebuah pandangan yang turun-menurun, yang mungkin juga terjadi pada kita. Kalau ada orang menderita, lalu kita menganggap pasti kamu berdosa, sehingga kamu harus menanggung penderitaan. Kadang-kadang kita, kalau tiba-tiba harus mengalami sesuatu yang susah, kita lalu bertanya dalam hati, Tuhan, dosa apa sih yang saya lakukan sehingga saya harus menanggung penderitaan ini? Seolah-olah penderitaan selalu adalah akibat dari dosa. Ini cara pandang kita. Nah, Yesus mau mengubah cara pandang ini. Ia menegaskan bahwa situasi sulit itu bukan hukuman, melainkan adalah sebuah ruang, sebuah kesempatan agar Tuhan di situ bisa melakukan sesuatu kepada kita. Pekerjaan-pekerjaan besar Allah dikerjakan. Maka penderitaan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi justru menjadi waktu bagi Tuhan mengerjakan sesuatu bagi hidup kita. Nah, dalam bacaan pertama juga terjadi hal yang serupa. Samuel terus-menerus berduka cita karena kegagalan Raja Saul, mengeluh terus atas dosa yang lalu, dan ia diubah. Tuhan ingin bahwa kita tidak terpenjara untuk meratapi kegagalan, kedosaan masa lalu yang sudah terjadi. Ia mengajak kita seperti Samuel tadi mengurapi masa depan yang baru. Prapaskah adalah undangan untuk berhenti meratapi dosa, tetapi untuk memulai melihat apa yang ingin Allah kerjakan dalam hidup kita. Warna ini adalah warna yang menunjukkan Paskah itu ada di arah mana. Maka arah itu sudah mulai dinampakkan mulai minggu ini. Maka kita bersyukur dengan cara itu kita mulai mengurapi masa depan yang disediakan bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan kebutaan rohani. Ini istilah yang dipakai oleh Paus Fransiskus. Orang Farisi itu yang ada dalam bacaan Injil terpaku kepada hukum dan dogma, taat betul. Tetapi justru ketaatan itu membuat hati mereka seperti membatu gitu ya. Mereka hanya pokoknya sudah taat itulah selesai. Tapi justru kemanusiaan, belas kasih, cinta kasih hilang dari mereka. Ketaatan mereka berubah justru menjadi penjara yang mematikan kasih yang ada dalam hati. Mereka lebih mencintai peraturan daripada mencintai sesama. Nah, ketika Yesus menyembuhkan orang buta pada hari Sabat, yang dilihat oleh orang-orang Farisi bukan penyembuhan penuh kasih itu, tetapi yang dilihat justru ini salah karena melanggar hukum Sabat. Kita jangan sampai mengalami hal yang serupa. Menjadi begitu religius, tetapi kehilangan kemampuan untuk menemukan
wajah Allah yang berbelas kasih dalam diri sesama kita. Dalam keluarga, tak jarang kita jatuh dalam saling menyalahkan. Gara-gara kamu, keluarga kita jadi kayak gini. Suami istri kadang mengatakan, gara-gara kamu gak didik dengan baik, anak kita jadi kayak gini. Kita lebih mudah menuduh. Hari ini kita diundang untuk lebih melihat, menggunakan hati yang penuh kasih untuk melihat apa peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudariku, saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah cerita. Pada suatu saat ketika sedang misa malam, lampu masih menyala, tetapi tiba-tiba listrik padam. Semua padam karena tidak ada lampu emergensi satupun. Ibu-ibu yang semula meletakkan tasnya di sebelahnya, karena lampu padam apa yang dibuat? Tasnya diambil, didekap. Takut bahwa orang di sebelahnya tiba-tiba mengambil sesuatu. Di dalam kegelapan yang muncul adalah kecurigaan, ketidakpercayaan. Tetapi kemudian tidak lama sesudah itu lampu menyala kembali. Ketika lampu menyala kembali lalu orang-orang nengok kiri, nengok kanan, senyum. Ternyata tidak terjadi apa-apa, lalu tasnya diletakkan kembali. Ketika ada terang, kita menjadi saling percaya satu sama lain. Kita bukan hanya bisa melihat dengan mata, tetapi kita bisa melihat dengan hati. Dan itulah cara pandang yang ingin diubah di dalam Minggu Letare ini. Saudara-saudariku, mari kita melihat Allah dengan mata kita, tetapi kita juga mengenali kehadiran Allah dengan hati kita. Di dalam diri-diri saudara-saudara kita yang kita temui setiap hari. Prapaskah adalah undangan bagi kita untuk berhenti menatap diri sendiri dengan segala kecemasan, tetapi mulai menggunakan cara pandang Allah, menemukan Dia di dalam setiap peristiwa hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka mari kita memanjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Umat menjawab, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih
membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bantulah kami untuk mengubah cara pandang kami, bukan memandang dengan setengah mata sebelah, atau bahkan membutakan mata kami, tidak mau memandang seorang atau beberapa orang karena pengalaman masa lalu yang menyakitkan hati kami. Tetapi bantulah kami menggunakan cara pandang-Mu, sehingga kami boleh menemukan Engkau di dalam setiap peristiwa dan di dalam setiap orang yang kami jumpai dalam hidup kami. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami, perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Ku
Saudara-saudari, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah Engkau menerima persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami dengan gembira hati, mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri, mati raga kami, demi keselamatan jiwa kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia berjalan dalam kegelapan, masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir menjadi manusia baru, anak-anak Allah. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mengenangkan dan mendoakan dengan penuh kasih Bapak Matius Alianto, Mama Sisilia Siliwati, Bapak Siprianus, Kakek Lukas Tuani, Bapak Pargaulan Karpus Lumban Gaul, Ibu Minar Kostaria Sitinjak, Saudara Erik Cantona, Antonius Tan Tiauhan, Teresia Santi, Clara Desi, dan Faustina. Kami juga berdoa untuk semua orang, keluarga kami yang telah berpulang di dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah sekarang kita menyatukan setiap doa kita, harapan, rasa syukur, dan keprihatinan kita dengan berdoa bersama seperti Kristus telah mengajarkannya kepada kita. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang aku tak dapat
Mari sekarang kita doakan bersama doa tahun devosional arah dasar Keuskupan Agung Palembang. Kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani yang telah Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintaimu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putramu yang akan membawa kami semua sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa Hari Raya. Hari Kamis, tanggal 19 Maret, Gereja merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Perayaan Ekaristi dilaksanakan di gereja pukul 18. 2. Giat Prapaskah Orang Muda Katolik San Frades. Pengurus OMK mengundang seluruh orang muda Katolik San Frades untuk mengikuti pertemuan APP pada hari Rabu, tanggal 18 Maret, pukul 19 di Balai Paroki. Diharapkan seluruh OMK San Frades bisa berpartisipasi aktif. Kami juga berharap agar orang tua bersedia mendorong anak-anaknya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. PIC Christine. 3. Kegiatan Ibu Paroki. Pengurus Ibu Paroki mengundang para ibu untuk hadir akan pertemuan dan doa bersama pada hari Minggu tanggal 22 Maret pukul 9.30 sampai 11.30 di Balai Paroki. Para ibu diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. PIC Ibu Tina Agustin. 4. Penerimaan dana minggu lalu. Misa
Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari yang terkasih, ada tambahan informasi. Pada tanggal 14 kemarin, hari Sabtu, itu adalah hari kelahiran Pater Dehon, pendiri kongregasi SCY. Para romo yang berkarya di sini adalah dari kongregasi SCY. Kemarin diselenggarakan Dehonian Day, mengundang para remaja untuk menggali panggilan mereka. Dan remaja kita ambil bagian di dalam acara itu dan ada lomba-lomba sehingga utusan dari paroki kita memenangkan beberapa lomba. Antara lain juara ketiga lomba cerdas cermat dan juara 2 lomba paduan suara. Para remaja yang kemarin ikut ambil bagian dalam acara Dehonian, kalau sekarang hadir boleh berdiri, silahkan. Ada yang berdiri, ada di belakang, ada di sini. Tepuk tangan untuk para remaja kita. Terima kasih. Dan hari ini yang bertugas KOR adalah adik-adik kita dari SMK Xaverius Palembang. Terima kasih. Bapak Ibu, SMK Xaverius Palembang ini di dalam sekolah mereka mempunyai beberapa jurusan. Ada akuntansi dan keuangan lembaga, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, serta yang keempat adalah desain komunikasi visual. Anak-anak yang bersekolah di sana akan dilatih untuk banyak hal praktis dan siap untuk memasuki lapangan pekerjaan. Tetapi cukup banyak juga dari lulusan SMK ini masuk melanjutkan kuliah ke Unika Musikaritas sehingga mereka dibekali lebih banyak lagi. Maka terima kasih kepada SMK Xaverius Palembang yang telah mengisi memeriahkan perayaan ini dengan pujian yang sangat indah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik, semua satu persatu, dan juga semua yang menyiapkan gereja ini, juga saudara-saudari yang mendukung pemeliharaan, penyelenggaraan rumah kudus ini, juga seluruh komplek gereja dengan kemurahan hati mereka. Terima kasih untuk semua yang telah diberikan dengan ketulusan hati, membuat kita bisa selalu berkumpul berdoa bersama di tempat ini. Dan terima kasih kepada kita semua yang telah berkumpul berdoa. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus putra